Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di kelas 3, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Ayo mencoba. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan-gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Yuk kita menirukan gerakan kucing yuk. Silahkan menirukan gerakan yang pertama adalah gerakan kucing mencakar-cakar. Gerakan yang kedua, silahkan menirukan gerakan kucing menangkap tikus. Gerakan yang ketiga, silahkan menirukan gerakan menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Ayo bercerita. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Bacalah dongeng berikut ini dan ceritakanlah kembali di depan teman-temanmu. Kisah petani dan anak harimau, pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, ia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja ia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Jawabannya adalah kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Ayo berlatih. Sore hari Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir
Bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat? Kita bantu menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Oke, mari perhatikan. Kita buat 5 kotak ya. Ya, ini anggap kita buat 5 kotak. Ini baru 4. Ya, sekarang kotak kelima, kotak terakhir. Kemudian di setiap kotak kita isi telur. Ini anggap aja telur, setiap kotak jumlahnya 4. Coba perhatikan, setiap kotak jumlahnya 4. 4 telur maksudnya. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Ayo konsentrasi, kita buat 4 kotak. Konsentrasi ya, 4 kotak. Setiap kotak berisi 5. Kita anggap itu 5 telur. Oke, dimasukkan setiap kotak 5 telur ya. Nah, sudah. Setiap kotak 5 telur. Jadi, 4 dikali 5 sama dengan 20. Kalau nomor 1 tadi sudah Bapak jawab, coba sekarang nomor 2 ini dikerjakan ya. Konsentrasi, dikerjakan seperti contoh Bapak tadi. Bapak rasa pelajaran pada pagi hari ini cukup. Bapak berharap anak-anak bisa paham. Oke, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.